السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جعل شهر شوال شهر عيد الفطر للمؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فيا عباد الله،
أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan yang mulia ini Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita hidayah, sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki kita ke rumah Allah ini untuk sama-sama melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah insyaallah. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan ke ruh junjungan alam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu memperbanyak selawat kepada beliau, terutama pada hari Jumat yang mulia ini, dengan seraya mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih dalam suasana Idul Fitri. Hari ini kita masih dalam bulan Syawal, yaitu yang bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1443 Hijriah. Sebulan yang lalu kita telah melaksanakan ibadah yang sangat agung di bulan suci Ramadan, yaitu melaksanakan puasa sebulan penuh. Atas izin Allah, kita sudah dapat melaksanakannya dengan baik. Ini adalah merupakan kesyukuran yang harus kita ucapkan, bahwasanya kita masih mampu untuk melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan sebulan penuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya Ramadan itu adalah bulan mentarbiyah kita sebagai umat muslimin. Sebulan penuh kita telah dididik, digembleng dengan berbagai macam ritual ataupun ibadah yang telah kita laksanakan. Baik itu puasa, kemudian melaksanakan qiyamul lail, yaitu salat tarawih dan witir dan sebagainya, dan juga kita telah melaksanakan juga tadarusan atau membaca Al-Quran. Tujuan akhir daripada ibadah yang kita lakukan sebulan penuh itu adalah sebagaimana yang telah termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan akhir daripada ibadah kita, ibadah puasa sebulan penuh yang kita lakukan adalah menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila setelah bulan suci Ramadan kita melaksanakan puasa sebulan penuh, namun setelah itu kita tidak menambah ketakwaan kepada Allah, kita tidak merasa lebih takut kepada Allah, kita tidak merasa lebih dekat dengan Allah, maka sesungguhnya puasa kita itu dipertanyakan. Kenapa?
Karena sesungguhnya tujuan akhir daripada puasa yang kita lakukan sebulan penuh itu adalah la'allakum tattaqun. Semoga engkau lebih bertakwa, lebih takut, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika setelah bulan suci Ramadan ini ibadah kita tidak meningkat, qiraah Quran kita, bacaan Quran kita tidak bertambah, zikir kita kepada Allah juga tidak bertambah, maka sesungguhnya puasa kita itu jangan-jangan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, namun ketika dia melaksanakan puasa itu dia tidak pernah merasakan nikmatnya puasa. Tetapi dia hanya merasakan haus dan dahaga. Maka kita lihat setelah puasa ini, apakah setelah bulan suci Ramadan berlalu begitu saja kita tidak lebih dekat dengan Allah? Ketika bulan suci Ramadan kita selalu tepat waktu salat berjamaah. Ketika bulan suci Ramadan kita selalu membaca Al-Quran. Ketika bulan suci Ramadan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah setelah berlalunya bulan suci Ramadan itu, apakah semua apa yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan itu juga kita lakukan setelah bulan suci Ramadan? Kalau seandainya tidak, berarti kita hanya menganggap bulan suci Ramadan itu adalah bulan, sekedar bulan. Maka sesungguhnya puasa kita jangan-jangan seperti yang disampaikan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita harus istiqamah, konsisten dalam melaksanakan ibadah, dalam menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika bulan suci Ramadan kita menjauhi maksiat. Ketika bulan suci Ramadan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi setelah bulan suci Ramadan kita lalui, kita kembali kepada sifat kita yang semula. Kita malas untuk beribadah. Kita sering meninggalkan salat. Kita sering melakukan amalan-amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya itu kita lakukan, maka sesungguhnya puasa kita jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu setelah bulan suci Ramadan ini apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan setelah selesai melaksanakan puasa sebulan penuh pada bulan suci Ramadan? Tentunya harus kita lakukan amalan-amalan sebagaimana yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Sekarang kita berada pada bulan Syawal. Banyak dari kita umat Islam ini ketika bulan Syawal dia selalu bahagia dengan melaksanakan berbagai macam kegiatan atau bahkan hiburan dan segala macam. Tetapi dia lupa bahwasanya pada bulan Syawal itu ada ibadah yang sangat luar biasa pahalanya. Apa itu? Yaitu puasa sunnah 6 hari pada bulan Syawal. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah melaksanakannya? Atau kita selesai melaksanakan bulan suci Ramadan, sudah selesai, tapi kita tidak mengiringi ibadah bulan suci Ramadan itu dengan puasa sunnah 6 hari pada bulan Syawal?
Mari kita tanya pada diri kita masing-masing. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita akan menyampaikan ada beberapa keutamaan. Di sini akan khatib sampaikan ada 5 keutamaan daripada puasa 6 hari pada bulan Syawal. Yang pertama adalah puasa pada bulan Syawal 6 hari itu adalah sebagai puasa untuk menyempurnakan puasa kita di bulan suci Ramadan. Mengapa khatib sampaikan demikian? Sebagaimana ketika kita sholat fardu, maka kita disunnahkan melaksanakan sholat sunnah rawatib. Baik itu sunnah qabliyah atau ba'diyah. Apa tujuannya? Untuk menyempurnakan sholat fardu yang kita laksanakan. Bisa jadi sholat yang kita laksanakan atau puasa yang kita laksanakan selama Ramadan itu ada kekurangan. Dalam baik mungkin dalam rukunnya, syaratnya, ataupun kita kurang ikhlas melaksanakannya. Maka ketika kita melaksanakan puasa sunnah 6 hari pada bulan suci Ramadan itu adalah sebagai penyempurna daripada ibadah puasa yang telah kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Maka itu adalah keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua adalah ketika kita melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal adalah sebagai pahalanya sama seperti kita puasa setahun lamanya. Itu adalah fadilahnya, keutamaan daripada kita melaksanakan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Mumpung ini masih ada waktu, sekitar setengah bulan lagi, bulan Syawal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari usikum wa ayya nafsi, kita sama-sama untuk melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Rawahu Muslim. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan sebulan penuh, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia membaringinya dengan berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka dia itu seperti puasa setahun penuhnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka puasa pada bulan Syawal ini sangat diutamakan sekali. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Ini di dalam surah Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka Allah melipat gandakan kebaikan itu 10 kebaikan. Karena sesungguhnya pada bulan suci Ramadan itu Allah melipat gandakan pahala hambanya. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Dan barang siapa yang melakukan maksiat kepada Allah atau keburukan, fala yujza illa mislaha, maka keburukan yang dia lakukan tidak diberi balasan kecuali seperti keburukan yang dia lakukan. Kalau seandainya dia melakukan satu keburukan, maka satu keburukan adalah dosanya. Wa hum la yuzlamun, maka sesungguhnya mereka itu sedikit pun tidak pernah dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian adalah keutamaan yang ketiga melaksanakan
puasa sunnah di bulan Syawal ini adalah tanda diterimanya puasa kita pada bulan suci Ramadan. Karena salah satu ciri diterimanya amal ibadah adalah ketika dia konsisten, istiqamah dalam melaksanakan ibadah itu. Maka orang yang ketika dia melaksanakan puasa sebulan penuh pada bulan suci Ramadan, kemudian dia melakukannya, menambahnya dengan 6 hari pada bulan Syawal, maka itu adalah salah satu ciri daripada puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang keempat adalah sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mampu melaksanakan puasa sebulan penuh pada bulan suci Ramadan. Dengan melaksanakan puasa Syawal itu kita bersyukur karena kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita umur yang panjang dan Allah memberikan kita kesehatan sehingga kita mampu melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan dengan penuh. Dan itu juga rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan melaksanakan puasa itu Allah telah menghapuskan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan penuh dengan keimanan dan penuh perhitungan kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah mengampuni segala dosa-dosa yang telah dia lakukan. Kemudian yang terakhir adalah keutamaan daripada ketika kita melaksanakan puasa sunnah 6 hari pada bulan Syawal adalah menjaga konsistensi ataupun istiqamah dalam beribadah. Karena sesungguhnya istiqamah ini sangat susah. Istiqamah dalam berbuat kebaikan, istiqamah dalam beramal saleh, istiqamah dalam hal kebaikan itu sangat susah. Maka ketika orang yang melakukan puasa pada bulan Syawal itu bahwasanya dia konsisten dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana melakukannya? Kita lakukan baik itu berurutan ataupun berselang-seling. Ala kulli hal, yang penting adalah kita lakukan selama pada bulan Syawal. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian saja khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan kita mampu dan terpanggil diri kita untuk melaksanakan puasa sunnah 6 hari pada bulan Syawal ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقال الله تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat amin ya qadiyal hajat.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ووفقهم للعمل بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنة رحية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Semoga menjadi amal jariah untuk Anda. Terima kasih.